Tahun 2021, di sebuah ruangan konferensi yang dingin di California, layar raksasa menyala, menampilkan satu kata, Meta. Di depan ribuan kamera, Mark Zuckerberg berdiri tanpa ekspresi. Tenang, datar, hampir seperti mesin. Tapi di balik presentasi futuristik itu, Silicon Valley tahu sesuatu. Ini bukan sekedar rebranding perusahaan. Ini deklarasi perang. Perang untuk mengendalikan masa depan internet. Dan ironisnya, orang yang sekarang ingin membangun dunia virtual baru itu dulunya hanyalah mahasiswa pemalu yang kesulitan bicara dengan orang lain di kampus Harvard. Namun 2 dekade kemudian, dia menjadi salah satu manusia paling berkuasa di bumi. Mengendalikan miliaran orang, mempengaruhi pemilu, mengubah cara manusia berkomunikasi, dan membuat para miliarder teknologi lain sadar bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada seseorang yang membangun kekuasaan dalam diam. Karena semakin besar kerajaan yang dia bangun, semakin sedikit orang yang benar-benar mengerti siapa dirinya. Sebelum dunia mengenalnya sebagai pendiri Facebook, Mark Zuckerberg hanyalah anak kecil kurus dari White Plains, New York. Lahir tahun 1984 dari keluarga kelas menengah. Ayahnya seorang dokter gigi, ibunya psikolog. Rumah mereka tenang, stabil, akademis. Tapi sejak kecil, Mark terlihat berbeda. Dia tidak terlalu tertarik olahraga, tidak populer, tidak karismatik. Dia lebih nyaman duduk sendirian di depan komputer. Saat anak lain bermain di luar, Mark menghabiskan waktu mempelajari cara kerja program. Pada usia 12 tahun, dia menciptakan aplikasi pesan sederhana bernama ZookNet untuk membantu komunikasi antara rumah dan klinik ayahnya. Bagi keluarganya, itu hanya proyek kecil. Tapi sebenarnya, itu pertanda awal. Dia mulai menyadari satu hal. Software bisa mengendalikan manusia tanpa perlu berbicara langsung dengan mereka. Dan ide itu akan mengubah hidupnya selamanya. Tahun 2002, Mark diterima di Harvard University, salah satu universitas paling elit di dunia. Di sana, semuanya bergerak berdasarkan status sosial, klub eksklusif, jaringan keluarga kaya, popularitas. Dan Mark selalu berada di pinggir sistem itu. Dia pintar, sangat pintar, tapi canggung, sulit membaca emosi, sulit membangun koneksi sosial normal. Namun justru dari rasa terasing itu, lahir obsesinya. Dia mulai melihat hubungan manusia seperti data. Siapa berteman dengan siapa populer, siapa memiliki pengaruh. Dan pada malam-malam panjang di kamar asramanya, dia mulai membangun sesuatu. Sebuah sistem, sebuah database sosial. Awalnya proyek itu hanya eksperimen kecil. Situs bernama FaceMesh. Dia mengambil foto mahasiswa Harvard tanpa izin dan membuat sistem voting siapa lebih menarik. Dalam beberapa jam, kampus meledak. Server Harvard hampir crash. Mahasiswa marah, administrasi panik. Tapi bagi Mark, itu bukan kegagalan. Itu bukti bahwa manusia rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat kehidupan orang lain. Dan dia mulai mengerti, perhatian manusia adalah aset paling berharga di dunia modern. 4 Februari 2004, TheFacebook.com resmi diluncurkan. Awalnya hanya untuk mahasiswa Harvard. Tidak ada yang menyangka website sederhana itu akan menjadi salah satu mesin kekuasaan terbesar dalam sejarah manusia. Dalam hitungan minggu, mahasiswa kampus lain ikut bergabung. Stanford, Columbia, Yale, semuanya menyebar seperti virus. Dan di tengah ledakan itu, Mark mulai berubah. Dia tidak lagi sekadar mahasiswa jenius. Dia mulai berpikir seperti penguasa. Dia drop out dari Harvard, pindah ke Palo Alto, California. Tinggal di rumah kecil bersama tim awal Facebook. Mereka tidur di lantai, coding sepanjang malam, makan pizza murah. Tapi di balik suasana startup itu, Mark mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Dingin, obsesif, dan sangat kompetitif. Ketika perusahaan besar mencoba membeli Facebook, dia menolak. Tahun 2006, Yahoo menawarkan sekitar $1 miliar. Bagi kebanyakan orang berusia 22 tahun, itu akhir cerita. Tapi Mark menolak. Karena dia tidak ingin kaya, dia ingin mengendalikan sesuatu yang jauh lebih besar.
perhatian manusia. Facebook tumbuh brutal. Setiap tahun jutaan pengguna baru masuk. Foto, like, komentar, hubungan, rahasia pribadi, semua masuk ke dalam sistem. Dan semakin besar Facebook, semakin besar kekuatan Mark Zuckerberg. Tahun 2012, Facebook resmi IPO. Valuasi perusahaan mencapai lebih dari 100 miliar dolar. Mark baru berusia 28 tahun. Dia menjadi salah satu miliarder termuda di dunia. Tapi kekayaan hanyalah efek samping. Yang benar-benar berubah adalah pengaruhnya. Politisi mulai memperhatikannya. Media mulai takut padanya. Karena Facebook bukan sekedar perusahaan teknologi lagi. Itu infrastruktur sosial global. Platform tempat manusia marah, jatuh cinta, berpolitik, menyebarkan propaganda, bahkan memulai revolusi. Dan Mark berada di pusat semuanya. Diam-diam, tanpa banyak wawancara emosional, tanpa gaya flamboyan seperti Elon Musk. Dia justru lebih menakutkan karena terlihat tenang, hampir tanpa emosi. Seolah semua ini hanyalah permainan matematika raksasa. Lalu semuanya mulai retak. Tahun 2018, nama Facebook muncul di seluruh headline dunia. Cambridge Analytica. Data jutaan pengguna diduga digunakan untuk kepentingan politik tanpa izin. Dunia marah. Pemerintah mulai menyelidiki. Media menyerang tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya, Mark Zuckerberg terlihat benar-benar terpojok. Di depan Kongres Amerika Serikat, dia duduk sendirian memakai jas gelap. Ratusan kamera menyorot wajahnya. Politisi menanyainya berjam-jam tentang privasi, manipulasi, kekuasaan, demokrasi, dan internet. Semua orang menginginkan sesuatu darinya. Pemerintah ingin mengontrolnya, media ingin menjatuhkannya, investor ingin keuntungan, dan miliaran pengguna menuntut kebebasan sekaligus keamanan. Tahun 2021, Facebook berubah nama menjadi Meta. Dia bertaruh puluhan miliar dolar untuk membangun metaverse, dunia virtual, realitas digital baru, tempat manusia bekerja, bermain, berinteraksi, tanpa dunia fisik. Banyak orang menertawakannya. Harga saham Meta sempat anjlok drastis. Investor panik, media mengejek. Tapi Mark tetap maju. Karena sejak awal, dia tidak pernah berpikir jangka pendek. Dia selalu bermain permainan puluhan tahun. Dan inilah yang membuat banyak miliarder Silicon Valley takut padanya. Karena mereka sadar, Mark bukan hanya membangun aplikasi. Dia mencoba membangun peradaban digital. Dan orang yang mengontrol platform komunikasi manusia perlahan mulai mengontrol realitas itu sendiri. Dia menjadi simbol paradoks modern. Pria yang menghubungkan miliaran manusia, tapi sering dianggap sulit terhubung secara emosional. Dia dikritik dari semua arah. Terlalu kuat bagi pemerintah. Karena hampir seluruh dunia pernah menggunakan produknya. Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads. Ekosistem yang menyentuh kehidupan miliaran orang setiap hari. Dan di balik semuanya, ada satu orang yang selama bertahun-tahun tetap duduk di kursi kontrol. Diam, mengamati, menghitung, beradaptasi. Hari ini, dunia masih memperdebatkan siapa sebenarnya Mark Zuckerberg. Bagi sebagian orang, dia visioner jenius yang mengubah cara manusia terhubung. Bagi yang lain, dia simbol berbahaya dari kekuasaan teknologi modern. Anak pendiam dari New York itu berhasil melakukan sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan generasi sebelumnya. Dia membangun sistem yang mampu mempengaruhi emosi, opini, hubungan, bahkan perilaku miliaran manusia. Dan mungkin itulah bentuk kekuasaan paling besar di era modern. Dan selama dunia terus hidup di dalam layar, nama Mark Zuckerberg mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang.